penyebab terjadinya kericuan tanggal 9 dan 16 Agustus 2020 ya. Jadi di sini mulai semakin ricuh ya ketika Eporus menempatkan Pendeta Tiapul untuk menggantikan Pendeta Saragi dengan cara pemaksaan ya. Jadi ketika ditugaskan mengganti Pendeta Saragi, kita tolak karena memang dia Eporus kantor pusat tidak pernah peduli dengan kita. Jadi sama sekali kita tidak dihargai, tidak ditanggapi, sehingga kita tolak keputusan Eporus untuk menempatkan Pendeta Tiapul. Jadi ketika itu direncanakan untuk pelantikan pendeta di gereja kita ya, sehingga kita tolak, para haldo juga, jemaat juga kita tolak kan? Nah, mulai terjadi gesekan ketika tanggal 9 Agustus terjadi ricuh ya. Jadi ada pemaksaan masuk untuk melantik Pendeta Tiapul, tapi di sisi lain kita bertahan, tidak terima, sehingga terjadi bentrok. Nah, kemudian saat itu Kapolres melakukan mediasi, memanggil, melakukan pertemuan di Polres Cibinong ya, Polres Bogor, Kabupaten Bogor. Nah, disitulah dilakukan kesepakatan ya, kesepakatan tanggal 9 Agustus. Apakah berbagi tempat? Ada dua alternatif yang disarankan oleh Kapolres, mau berbagi tempat atau berbagi waktu. Namun saat itu kita sepakati berbagi tempat, artinya kita masih ada gereja yang lama yang bisa kita bagi dengan mereka, karena mereka ya lebih kurang 200 sampai 300 jiwa, saya kira itu pas, cukup adil. Akhirnya kesepakatan itu ditandatangani saat itu di hadapan Kapolres, ditandatangani oleh Pareses, Pendeta Berlin Tamba dan Pendeta Tiapul, kemudian pendeta kita. Nah, di sini perlu juga kita tahu bahwa di saat pertemuan itu Pendeta Tiapul dan Pendeta Berlin Tamba meminta Kapolres untuk menyegel gereja kita. Kita bayangkan aja ya, ibu pendeta dan Pareses pendeta senior ya, pejabat di HKBP meminta agar Kapolres menyegel gereja kita. Saya kira ini bukan bukan sikap seorang pendeta ya. Kita nggak pernah tahu ada pendeta meminta gerejanya untuk disegel itu. Saya kira ini sudah aneh ya, kira-kira gitu ya. Jadi di situ nyata bahwa mereka meminta disegel, namun Kapolres tidak bersedia, justru menawarkan itu tadi solusi yang dua alternatif tadi ya. Nah, itu ditandatangani, bisa dilihat di perjanjian di kesepakatan tanggal 9 Agustus ya. Itu ada di situ. Nah, kemudian terjadilah pemaksaan berikutnya di tanggal 16 Agustus ya. Jadi perlu juga kita tahu, ketika tanggal 14 Agustus itu Eporus Pendeta Darwin Lumban Tobing itu memanggil Pendeta Saragi ke Piara Jata Rutung. Kebetulan saat itu saya ikut salah satu mendampingi Pendeta Saragi, dan tiba di sana ternyata pertemuan hanya lebih kurang 2-3 menit. Inti pertemuan itu adalah Eporus meminta Pendeta Saragi untuk angkat kaki, segera angkat kaki, karena sudah mengirimkan Pendeta Tiapul sebagai pendeta penggantinya. Yang kedua, Eporus marah kenapa Pendeta Saragi menuduh beliau meminta 1 miliar, padahal itu sudah terbukti dan sebenarnya tidak perlu dibahas lagi. Yang ketiga, di situ Eporus menyampaikan bahwa kesepakatan yang ditandatangani di Polres itu salah, sehingga Eporus menganulir itu kesepakatan yang ditandatangani oleh Pareses itu, Pendeta Berlin Tamba. Jadi intinya Eporus
tidak terima dengan kesepakatan yang dilakukan di Polres. Itu tanggal 14. Kemudian pertemuan yang 2-3 menit itu selesai, kita bubar, dan di bawah ternyata sudah berkumpul polisi, ya, berpakaian lengkap, ada sebagian berpakaian preman juga. Jadi kita nggak tahu ini tujuan Eporus itu apa. Kita diperlakukan seperti orang jahat ya, penjahat ya. Kita masuk itu sepi, kita keluar sudah banyak polisi. Nah, akhirnya kita pulang tanggal 14, 15 nyampe sini, 16 terjadi pemaksaan. Intinya bahwa Eporus menganulir itu kesepakatan, memaksakan dilakukan pelantikan pendeta Tiapul di gereja kita. Nah, itu yang kalau kita ingat, dilantik di depan toilet ya. Ya, itu nyata karena memang itu dipaksakan masuk dan dikawal oleh Polres ya, Kapolres saat itu. Jadi ini hal yang tidak adil ya dari seorang Eporus ya, pemimpin besar HKBP. Ya, harusnya tidak semena-mena menganulir kesepakatan-kesepakatan itu ya. Jadi Eporus selama bertanggung jawab terhadap kericuan tanggal 16 Agustus 2020 karena memang itu atas perintah beliau untuk memaksa pelantikan di gereja kita, padahal dia tahu bahwa kita menolak ya, sehingga terjadi sampai ada yang cedera, ada yang rusak, pagar kita roboh, ada yang patah kaki, banyak, ada korban macam-macam. Jadi saya juga bingung, ini organisasi sosial keagamaan kok bisa seperti ini gitu. Seharusnya pemimpin HKBP itu ya melakukan tindakan yang manusiawi lah harusnya. Itu saya kira pemaksaan itu tidak manusiawi ya, menganulir kesepakatan ini yang fatal ya. Jadi intinya bahwa kesepakatan itu tidak disetujui. Kira-kira itu penyebab terjadi kericuan itu tanggal 16 Agustus sehingga sampai sekarang ini tetap menjadi semakin meruncing ya. Jadi di dalam hal itu Eporus harus bertanggung jawab terhadap kekisruan itu saat itu ya. Seharusnya dia tidak membiarkan itu, tidak memerintahkan untuk memaksakan kehendak itu. Oke, kemudian saya masuk ke poin 5, kebijakan pimpinan HKBP terhadap HKBP Cibinong dan SK pemecatan pendeta Gideon Saragih. Ya, kira-kira ini puncaknya sampai saat ini ya. Walaupun itu kita anggap liar surat itu karena memang tidak secara resmi kita tidak terima, baik Parhalado maupun pendeta Saragih tidak pernah terima itu surat pemecatan. Kita tahu pemecatan itu dari media sosial yang mereka posting di FB atau di grup-grup WhatsApp ya. Jadi walaupun liar tapi kita anggap itu benar karena memang tidak ada revisi atau konfirmasi dari pihak kantor pusat ya. Nah, di sini tentu kita sangat kecewa dengan kebijakan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, analoginya yang persoalan kita itu 10. Eporus hanya melihat poin 7 sampai 10 kemudian melakukan eksekusi pemecatan ya. Jadi sebelum itu turun memang Eporus yang baru ya mengundang pendeta Gideon Saragih ke STT Jakarta ya. Saat itu di pertemuan itu Eporus sudah menyiapkan poin-poin, kalau nggak salah itu 7 ya poin yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan. Namun dirasakan itu sangat tidak adil sehingga pendeta Saragih saat itu menolak ya. Jadi memang Eporus juga saat itu tidak bersikap bijaksana terhadap persoalan kita. Bagaimana kebijakan Eporus ya, Eporus saat ini terhadap kita itu sangat tidak adil ya. Itu dari awal seperti yang saya sampaikan tadi. Hak-hak kita itu diblok ya, diblokir. Kemudian pendeta kita dipindah satu persatu ya, dimulai dari
pendeta Inang Boru Silalai dipindah, kemudian dipindah ke Bekasi ya, kemudian pendeta Tambunan dipindah ke Cikarang, kemudian tidak lama kemudian, lebih kurang 2 minggu, turunlah SK pemecatan. Jadi sangat tidak adil yang kita rasakan ya. Kita tahu apa yang dilakukan pendeta Saragi di gereja ini ya. Dia bukan untuk kepentingannya pribadi ya. Khususnya saya sebagai ketua pelaksana pembangunan yang mengelola dana pembangunan ya 14,1 miliar saat ini ya, hingga saat ini. Itu kita lakukan dengan transparan, tidak ada kepentingan pribadi pendeta Saragi di sana. Jadi saya juga bingung dengan keputusan Eporus yang sangat luar biasa ya, memecat pendeta Saragi. Saya kira satu keputusan yang salah dan menyakiti hati kita, jemaat maupun para halado ya, HKBP Cibinong ya. Pendeta Saragi itu bukan koruptor, bukan maling, bukan pelaku asusila atau pelaku amoral, dan sangat tidak pantas untuk dipecat. Pihak pusat, Eporus dan jajarannya harusnya melihat apa yang dilakukan pendeta Saragi di sini, bahwa dia melakukan pelayanannya, bahwa dia menegakkan kebenaran ya. Di sisi lain Eporus hanya menekankan aturan peraturan ya. Kita tahu kebenaran itu di atas segala-galanya, di atas aturan peraturan itu sendiri ya. Harusnya mereka melihat, datang ke sini melihat. Itu memang sudah pernah dilakukan, mengirim 2 orang utusan, tapi itu tidak efektif ya. Nyatanya itu hanya bohong-bohongan aja. Datang perwakilan pusat, kita berbicara masing-masing yang punya kompetensi menyampaikan sesuatu, tapi ternyata hasilnya nol. Yang keluar ya, yang turun adalah surat pemecatan. Jadi sangat tidak adil ya. Jadi Eporus ini bertindak semena-mena ya. Saya kira kita tahu apa yang dilakukan pendeta Saragi di Cibinong ini, kita lihat jelas bahwa memang untuk menegakkan kebenaran, memperbaiki tata kelola HKBP Cibinong. Memang teori demokrasi di saat kita menegakkan kebenaran, di saat itu juga muncul para pembenci kita. Itu sudah hukum alam. Tentu orang-orang yang tidak suka dengan aturan yang benar yang dilakukan di sini tentu benci, tidak suka dengan pendeta Saragi. Jadi ini arahkan persoalan kita menjadi persoalan pendeta Saragi, padahal dari awal adalah persoalan pembangunan itu. Jadi keputusan Eporus untuk memecat pendeta Saragi sangat menyakiti kita ya. Jadi saya sebagai ketua pelaksana pembangunan harus bersuara bahwa saya ya sangat keberatan ya, mewakili kita semua jemaat 5.500 jemaat HKBP Cibinong ya. Kita sampaikan bahwa sangat keberatan dengan keputusan Eporus melakukan pemecatan terhadap pendeta Gideon Saragi ya, tanpa mereka mau tahu, tanpa mau peduli dengan persoalan awal di sini ya. Jadi sangat menyakiti hati kita. Tidak hanya itu, seperti yang saya jelaskan tadi, hak-hak kita juga itu diblok semua ya. Jadi itu yang kita perjuangkan. Sebaiknya Eporus dan pimpinan HKBP yang lain ya membuka mata, buka hati, buka pikiran, lihat apa yang dilakukan di sini ya. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan apa yang dilakukan oleh pendeta Gideon Saragi untuk kepentingan 5.500 jemaat HKBP Cibinong ya. Jadi saya dengar, kita belakangan ini mendengar akan dilakukan pemaksaan katanya, mengambil alih. Nah, perlu kita sampaikan di sini, saya mewakili jemaat yang lain, Eporus harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu akibat dari pemaksaan itu ya. Yang kita dengarkan akan dieksekusi katanya, mau diambil alih ya, nggak bisa. Kita tidak akan terima siapapun ya, bahwa kebenaran itu di atas segala-galanya, di atas aturan-peraturan yang mereka gaungkan itu. Peraturan itu, aturan-peraturan diciptakan oleh mereka-mereka, para pendeta itu yang manusia biasa yang bisa
dievaluasi setiap waktu kan. Tapi kebenaran itu ya hakiki, tidak bisa dibantah. Jadi tolong pihak pusat berlapang dada melihat apa yang terjadi di Cibinong, melihat persoalan ini. Tidak hanya melihat satu sisi bahwa Pendeta Saragi pembangkang terhadap pimpinannya, hanya semata-mata hanya di sisi itu bahwa Pendeta Saragi melakukan gugatan melalui proses hukum dan lain-lain. Itu kira-kira di surat pemecatan itu poin-poinnya. Ya tentu Pendeta Saragi ketika diskorsing ya mencari keadilan kan, mencari keadilan melalui apa yang bisa dilakukan ya melalui jalur hukum ya. Harusnya di sini Eporus tidak perlu marah ya. Jadi tidak pantas berdampak, persoalan itu berdampak ke pemecatan Pendeta Saragi. Ya jadi kira-kira itu gambaran persoalan kita. Perlu saya suarakan ini kebenaran ini ya. Jadi supaya tidak simpang siur seolah-olah bahwa persoalan kita hanya persoalan pendeta. Bukan, itu persoalan kecil sebenarnya. Persoalan yang mendasar adalah pembangunan. Bagaimana kita ribuan jemaat HKBP Cibinong merindukan pembangunan. Kita sama-sama tahu dari dulu, dari puluhan tahun yang lalu ya. Kita mengumpulkan uang pelan-pelan, tapi ya habis bikin ini, bikin proyek ini, bikin ini segala macam, sehingga sampai terakhir Pendeta Saragi di sini itu pembangunan itu hanya mimpi aja, tidak terrealisasi. Nah, dengan kehadiran Pendeta Saragi, semua ketidakbenaran itu disingkirkan. Kemudian kita laksanakan pembangunan hingga kita bisa menikmati seperti saat sekarang ini, semua ruangan kita bisa gunakan, kita bisa beribadah di gereja yang baru walaupun belum sempurna. Ini harus dilihat oleh pihak pusat, kantor pusat. Apa yang dilakukan oleh Pendeta Saragi adalah bentuk pelayanannya, bukan untuk kepentingannya pribadi. Sekali lagi yang perlu kita tekankan, bahwa Pendeta Saragi itu bukan koruptor, bukan maling, bukan pelaku asusila, pelaku amoral yang diberikan sanksi pemecatan, tidak pantas untuk dipecat. Kira-kira itu intinya ya, bahwa kebijakan Eporus terhadap HKBP Cibinong 1.300 sekian KK, 5.500 jiwa itu kita rasakan sangat menyakitkan dan tidak adil. Oke, jadi menyangkut kebijakan Eporus ya, ketika Eporus memanggil Pendeta Saragi STT, itu terjadi dialog yang sangat, saya rasa kurang tepat ya. Kalimat-kalimat seorang pimpinan HKBP yang besar ya. Salah satu di situ Eporus mengatakan bahwa sangat banyak dokumen yang numpuk di mejanya, termasuk video segala macam menyangkut persoalan HKBP Cibinong, tapi beliau sama sekali tidak peduli. Ya, itu disampaikan ke Pendeta Gideon Saragi. Itu saya tidak begitu peduli. Yang penting ikuti aturan peraturan untuk turut dengan peraturan. Ya, kira-kira itu intinya. Kemudian di situ juga Pendeta Saragi mengundang Eporus untuk datang. Ya, tapi jawaban Eporus itu ya beliau takut disakiti, takut diusir, takut disorakin atau apa gitu. Ya, saya kira ini bukan bahasa seorang pemimpin sebesar HKBP ya. Jadi itu yang sangat mengecewakan, sehingga kesimpulannya bahwa kita sangat kecewa dengan kebijakan dari Eporus ya. Hal yang kita harapkan adalah semua kita ini cinta kedamaian. Kita ini anak-anak Tuhan yang tentu sangat cinta damai ya. Bahwa kita ingin persoalan ini selesai, kita berdamai, oke, kita setuju. Tetapi damai tidak harus bersatu ya. Kita sudah sepakat untuk berbagi tempat, ya sudahlah, kita berdamai, kita damai di sini, mereka damai di sana, ya sudah, kita menjalankan ibadah kita masing-masing. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, kita minta pusat ini berlaku adil ya, bijaksana ya, melakukan evaluasi kembali terhadap keputusan mereka untuk memecat Pendeta Gideon Saragi ya, karena memang sangat tidak adil ya, sangat menyakitkan ya, tidak hanya bagi
anak istri dari Pendeta Gideon Saragi sendiri, tapi juga bagi kita yang melihat langsung persoalan-persoalan yang kita hadapi di sini ya, itu sangat tidak adil. Saya kira kita perlu menggerakkan hati pihak raja untuk mengevaluasi kembali ya, untuk tidak gengsi ya, mengevaluasi kembali keputusannya untuk memecat, karena keputusan itu sangat tidak tepat bagi Pendeta Gideon Saragi. Kira-kira itu aja.